Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan balik lagi di sesi reaction meme ya. Jadi tentunya seperti biasa guys ya, kita akan membawakan video reaction meme. Dan semoga untuk video reaction meme kali ini bisa membawakan keceriaan bagi teman-teman semua di hari Minggu kali ini guys ya. Dan tentunya itu bisa membantu kalian lebih bersemangat untuk menghadapi hari Senin besoknya gitu ya. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung masuk ke video reactionnya guys ya. Oke, yang pertama guys ya, jadi kemarin saya lihat kayaknya ada banyak ini ya dari teman-teman yang lagi namanya masuk ke inilah ya, masuk udah ini lagi ujian gitu ya, sibuk ujian gitu ya. Oke, kita bacain dulu meme-nya ya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh dan presentasikan di kelas tanpa melihat buku. Awesome. Ini memang ya, kalau contoh-contoh soal di negara kita Indonesia guys ya, baik itu di pas PR ya, atau yang ini ujian tengah semester, atau yang ulangan ini lah akhir semester ya, pasti ada soal yang keluarnya itu sebutkan dan jelaskan gitu ya. Ini sudah inilah ya contoh soal yang paling sering dimunculkan gitu guys ya. Kemudian yang paling parahnya lagi itu terakhir, dan berikanlah satu contoh gitu ya. Itu udah bikin kita pusing ya. Tapi ini kayaknya bukannya soal ujian ya, tapi ya tentunya kalau masalah yang soal yang kayak misalnya suruh sebutkan dan jelaskan itu udah jadi ini sih, contoh soal yang paling sering kita hadapin, yang paling sering kita temuin sewaktu kita lagi ujian gitu guys ya. Oke, kita kembalikan dulu ke ukuran semula biar bisa digeser guys ya. Oke, kita perbesar dulu. Salaman zaman dulu. Oke, ini salaman antara Ultraman 3 sama Ultraman Ba gitu ya. Jabat tangannya masih yang versi normal gitu ya. Salaman zaman now atau zaman sekarang. Kenapa kita tidak berjabat tangan seperti pendahulu kita? Ditanya masih Ultraman Triggernya ya, jawab si ribut ya karena COVID gitu ya. Jadi memang ya salaman ala-ala ini Ultraman Trigger sama ini sama si ribut ya di zaman sekarang yang lagi dalam kondisi pandemi itu jauh lebih aman gitu guys ya. Jadi kalian tidak perlu ya namanya bersentuhan gitu ya. Kalian tinggal ini aja, apa tuh namanya, dideketin aja tangannya gitu ya. Gitu ya. Udah ya. Ya yang penting tetap keren aja lah itu guys ya. Yang penting silaturahmi yang dapat gitu ya. Oke, kita lanjut. Tokupengs Repent Rose ya. Jadi ini soal masa repent yang sekarang itu sering dipermasalahkan oleh para Tokupeng ya. Bukan Tokufans lagi, Tokufans tapi Tokufans juga ya ini ya. Nah gini dong, simple ya. Yang di atas sih protes gitu ya, apa tuh namanya, repent terus ya. Padahal untuk zaman Kamen Rider yang dulu itu kan juga banyak juga kan formnya yang repent sama yang ini lah ya, apa desainnya dipakai lagi gitu ya, terus dimodifikasi gitu dari kostum yang ada gitu ya. Tapi memang untuk Saber itu kostum-kostumnya banyak banget sih ya, yang itu cuma pakai modal repaint ya. Terus untuk yang baru itu kayak ini form untuk si siapa tuh namanya, yang rider ketiganya lupa lagi namanya, yang Aladdin itu ya, ini masih termasuk oke lah modifikasinya ya. Tapi yang pasti masalah repaint ini nggak usah terlalu dipermasalahin sebenarnya guys ya. Cuma untuk yang sekarang itu banyak banget sih yang memang udah cukup meresahkan lah ya, baik di grup Tokusatsu dan lain-lainnya. Itu pasti pas keluar form barunya rider pasti nanya, ini formnya repaint atau bukan ya? Padahal mah formnya itu nggak ada repaintnya, nggak ada repaint juga, pasti ditanyain kayak gitu guys ya. Jadi ya memang udah agak meresahkan sih ya. Oke lah, kita lanjut. Momen ketika gua ngadu ke bapak gua bilek, lu ngapain anak gua? Hehehe. Ini siapa yang ini nih, yang hobinya ngadu ke bapaknya ya? Kalau saya dulu nggak ada ngadu ke bapak guys. Saya ngadu ke bapak kita ini tabokin guys ya. Jadi memang kalau ini biasanya sih bukan ngadu ke bapak ya, ngadu ke emak sih ya. Ini agak salah sih ya. Siapa sih ngadu ke bapak ya? Biasanya sih rata-rata ngadu ke emak. Ntar emaknya datang, lu apain tuh nak gua? Hah gitu kan, sampai bawa sapu gitu kan. Ngeri nggak lo ya? Oke, kita lanjut. Oke, ini membandingkan anak ya, yang sebenarnya tidak baik guys ya. Baik itu ini dimanapun itu tidak baik, namanya membandingkan anak kita dengan anak orang lainnya. Oke, kita bacakan dulu. Anak aku ranking 1 loh sis. Kalau anakku belakangan ini rajin banget belajarnya ya. Si Zero ini dalam hati, waduh firasat gue nggak enak nih. Woi Zer,
lihat anak tetangga tuh kan baru juga dibilangin gitu kan. Ini biasanya obrolan emak-emak gitu ya kalau udah kumpul ya, pada inilah apa tuh namanya, pamer gitu ya soal anaknya. Jeng, anak gua ini loh Jeng baru dapat juara 1 ya, anak gua ini baru ini gitu ya. Tapi semoga kalian nggak dibanding-bandingin lah ya sama orang tua kalian, sama tetangga, karena itu benar-benar sesuatu yang annoying banget lah guys ya buat kita pribadi ya, dibanding-bandingin dengan orang lain, padahal kita juga punya ya namanya inilah ya apa tuh namanya kelebihan masing-masing gitu ya, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan gitu ya. Tapi semoga teman-teman itu tidak sampai mengalami hal seperti ini, karena itu benar-benar sesuatu yang tidak enak banget gitu guys ya. Oke, kita lanjut guys, meme selanjutnya, masalah hidup gitu ya, doa, amal ibadah dan usaha. Oke, mantap guys ya. Jadi kalau kalian di kehidupan nyata itu punya banyak masalah hidup guys ya, jangan lupa kalian yang namanya berdoa ditambah amal ibadah sama usaha kalian, dijamin itu masalahnya bakal ditonjok abis ya. Sama ketiga yang sudah kalian jalankan ini guys ya. Ini meme-nya dibuat dari episode satunya si ini ya, Nexus ya. Oke, Nexus juga bentar lagi bakal tayang di RTV guys ya, cuma jauh tayangnya kapan itu belum dikasih tahu ya, karena ini si Double kan juga udah tamat ya, jadi harusnya sih kemungkinan Nexus ya itu bakal gantiin si Double gitu ya, atau enggak mungkin si Nexusnya bakal tayang malam, terus ada si Zero One juga ya. Nanti kita tunggu informasi dari RTV guys ya. Oke, lanjut lagi. Potret ketiga lu digerebek bapak lu di warnet atau rental PS ya. Ini mungkin di zaman sekarang ya, terutama lagi masa-masa pandemi gini, kayaknya sih udah jarang banget lah ya yang ngalamin kayak gini ya. Mungkin sih yang kena diciduk itu yang inilah ya, yang pergi main sama temennya terus mabar main game itu sampai lupa waktu pulang makan sama mandi gitu ya, makanya dicariin sama bapaknya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin ya. Kalau zaman-zaman kita dulu tuh benar-benar guys ya, kalau kalian di tempat rental PS itu atau di warnet ya, pernah 2 kali itu guys ya digerebek sama emak gua guys. Itu gila, malunya setengah mati cuy. Lu lagi enak-enak main, tiba-tiba di belakang emak lu berdiri gitu ya, pas lu lihat ke belakang mak gitu kan. Gila guys ya, itu benar-benar jadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan gitu lah. Tapi itu jadi gimana ya, jadi pengalaman hidup lah ya gitu ya, yang ngisi ini apa masa muda kita guys ya. Jadi kalaupun kalian ngalamin itu jangan nggak usah anggap itu sebagai aib guys ya, itu benar-benar jadi salah satu yang mewarnai kehidupan kalian ya gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Datang dari Akito dan Yuna gitu ya, aku kira hubungan kita istimewa, ini diteriakin sama si Dargon ya. Ya si Akito masih punya ini sih, kayaknya Akito juga bakal kecoret ya dari persaingan ini, karena melihat episode yang baru kemarin ya, Kengo baru balik aja dari Ancient ini apa yang Ancient Giant itu langsung dipeluk sama si Yuna gitu ya. Jadi ada kemungkinan nantinya ya cintanya si Yuna sama si Kengo itu bakal berlabuh gitu ya. Dan untuk Dargon sama Akito ya jadi sad boy ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini meme-nya datang dari serial Ultraman Taiga gitu ya. Mohon untuk fansnya Taiga jangan ngamuk ya. Kenapa lah series gua nggak laku? Gua tahu alasannya ya. Kalau kata si Toregia, emang gara-gara apa Toregia? Bapak lu aja gak laku. Tidak mungkin. Bapak gua kan anaknya penyelamat dan termasuk Ultra Brother. Iya nak, bener kata Toregia. Serial bapak emang gak laku, sorry ya, wasem. Jadi gimana ngomongnya ya, kalau kita bilang Taiga itu serialnya bener-bener kurang bagus ya dari segi cerita ya. Walaupun tema sama ini ya apa tuh namanya sih, tema yang diangkat sama ininya apa sih namanya sih, ngomongnya Indonesianya gue lupa ya gimana ngomongnya ya. Pokoknya kita ngomongnya temanya lah ya. Ini kan hadirin satu serial itu ada 3 Ultraman di dalam satu host ini ya, human hostnya ya. Itu benar-benar sesuatu yang menarik gitu ya. Cuma eksekusinya itu benar-benar ya nggak bagus gitu ya. Cuma seriesnya ini ya masih ketolong lah ya sama kehadirannya si Toregia. Jadi rata-ratanya masih nontonin serial Trigger, nontonin serial Taiga sampai selesai itu ya karena mereka ini pengen nontonin si Toregia yang muncul gitu guys ya. Nah, khusus untuk yang bilang ini ya serialnya si Taro itu kurang laku, ini sebenarnya juga kurang ngerti alasannya kenapa ya, karena saya nonton si Taro juga nggak sampai selesai guys, cuma beberapa episode aja ya, karena ya untuk Showa tahu sendiri lah ya, itu episodenya panjang-panjang, jadi agak malas nontonnya. Jadi rata-rata yang saya tonton sih dari era Heisei sama era yang Rewa sekarang gitu guys ya, itu yang ditonton semua sih rata-rata. Cuma mungkin yang udah tahu soal si Taro mungkin bisa sharing di bagian komentar lah ya.
Yang Tega memang sih agak disayangkan sih seriesnya guys ya. Dia itu seri pembuka di era Rewa, tapi storynya itu yang kurang guys ya. Kalau untuk temanya udah bagus sih ngangkat ini. Tema yang bener-bener jarang diangkat gitu ya. 3 Ultraman dalam satu tubuh. Cuma sayangnya eksekusinya yang gagal guys ya. Oke, kita lanjut. Waduh, perlu diperkecil dulu baru. Ultra Zero ini ya momen ketika apa tuh namanya, what if Ultraman Zero meninggal dunia, Ultraman Max be like, wah langsung joget-joget dia guys ya. Tapi jangan joget-joget dulu karena masih banyak calon anak emas lainnya. Contohnya ada Ultraman Z, terus ada si Trigger yang sekarang ya. Trigger ini kemungkinan kedepannya juga bakal warawiri juga ya. Kalau kita lihat-lihat di ini serianya sekarang dia lumayan guys ya. Tapi yang punya potensi jadi anak emas itu ya si Ultraman Z ya, karena memang fansnya banyak ya. Terus mulai dari kekuatannya dia juga yang pakai Beliarok itu bisa nyebrang ke dunia lain gitu ya. Jadi Max itu kayaknya masih akan bertahan sebagai anak TV. Oke, kita lanjut. Aduh, perkecil dulu. Yang terakhir ini ya harusnya ya. Oke, ini meme dari episode kemarin, episode minggu ini lah ya, baru kemarin tayang ya. Ini ketika si Kengo baru balik itu langsung dipeluk sama Yuna ya. Akito sih di situ senyum-senyum gitu ya, seneng ngeliat si Kengo balik, tapi dalam hati kok dada gua nyesek ini ya. Gua yang udah ini ngedesain segala macem ya, tapi ternyata ya dirinya memilih yang lain guys ya. Oke, ini oke, masih ada 2 lagi guys ya, kirain yang terakhir tadi ya. Oke, kita bacakan guys ya. Yang Akito kita lewatkan dulu ya. Momen ketiga kalian akan menghadapi ujian ini guys ya. Sin 0 plus 0 sama dengan 0, sin 30. Aduh, ini matematika udah, otak gue udah berasap baru bacaan aja ya. Kapan nih ujiannya dimulai? Udah siap 100% nih guys. Wah, ini tipe-tipe orang yang apa ya, belajarnya itu udah siap banget gitu ya. Malamnya dia udah belajar berkali-kali ataupun sejauh-jauh hari dari sebelum ujian pun dia udah ini ya, apa namanya, udah bikin persiapan ya untuk ujiannya, udah belajar duluan gitu ya. Oke, kita lanjut tipe kedua. Mati gua mana hari ini ujiannya MTK cuy. Wah, ini tipe-tipe yang kagak belajar ya malamnya ya. Hari ini tuh dia bakal pakai kekuatan the power of kepepet gitu guys ya. Oh, yang ini yang sin tadi itu tipe-tipe yang baru ngapalin pas hari ini ada ujian gitu guys ya. Jadi nggak terlalu beda jauh sama yang tipe kedua tadi ya. Oke, apapun ujiannya, olahraga tetaplah nomor 1. Oh, bagus ya. Tidak melupakan yang namanya olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Soalnya kayak gimana ya, susah apa kagak ya. Wah, ini biasanya yang banyak menerka-nerka gitu ya. Ujiannya ini soalnya susah gak ya hari ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini yang tipe-tipe apa ya, tipe-tipe yang udah pasrah gitu ya, atau mempasrahkan ya terhadap takdir sama bantuan Tuhan gitu lah ya. Mudah-mudahan gue bisa lah ujian hari ini ya. Cuma ya tetap ya guys ya, kalau kalian yang lagi menghadapi ujian, semoga nilai kalian bisa bagus. Jangan lupa juga buat belajar, dan jangan lupa juga untuk berdoa tentunya ya, biar kalian itu bisa dipermudah gitu ya dalam menjalankan ujiannya atau UTS, UAS dan lain-lainnya lah guys ya. Kita lanjut guys. Waduh, lupa dikecilin lagi fotonya. Kita lanjut guys. Ini gambar aja ya, tapi sudah menjelaskan gitu ya. Jadi ini momen ketika kalau misalnya yang ikut Squid Game itu adalah Ultraman gitu ya. Jadi kalian tahu sendiri guys ya, Ultraman cuma 1 langkah itu udah nyampe langsung ke garis finish ya. Jadi nggak usah khawatir dia bakal kena tembak ya. Walaupun ditembak sama orang-orangnya itu juga ya nggak akan meninggal gitu guys. Tapi ya tentunya kalau mau adil ya, itu Ultraman-nya harus ikutan gamenya ini dalam wujud yang human size-nya itulah ya. Oke, itu dia guys untuk reaction meme hari ini. Semoga meme-meme yang kita hadirkan hari ini itu lucu ya, dan bisa menghibur kalian semua. Dan terakhir seperti biasa, kalau kalian punya meme yang pengen di reaction, kirim aja ke Instagram ataupun ke email, itu ada di bagian deskripsi. Dan yang buat meme-nya belum terpilih, jangan sedih guys ya, tetap berkarya sampai kalian itu bisa menghasilkan karya yang lebih baik dari yang lainnya gitu ya. Oke lah guys, terakhir kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Akhir kata, salam untuk khusus Indonesia. Adieu.